Kadang, kesulitan bukan untuk melemahkan, melainkan untuk menyadarkan, di balik setiap kesulitan, tersembunyi kesempatan untuk tumbuh berkembang memahami, dan menemukan makna sejati dari kehidupan. Kebijaksanaan dalam kesulitan, menemukan makna di balik ujian hidup. Kesulitan sebagai sebuah ujian yang tak terhindarkan. Setiap individu di dunia ini pasti akan menghadapi kesulitan, baik dalam bentuk perasaan, fisik, maupun mental. Tidak ada satupun yang kebal terhadap tantangan hidup. Seiring berjalannya waktu, kita seringkali dihadapkan pada masalah yang menguji ketahanan, kecerdasan, dan karakter kita. Namun, apakah kesulitan itu hanya sekadar penderitaan yang harus ditanggung, ataukah justru ia menyimpan potensi untuk transformasi yang lebih dalam? Satu hal yang pasti, hidup tidak selalu berjalan mulus. Dalam perjalanan ini, kita akan berjumpa dengan ketidakpastian, kehilangan, kekecewaan, dan berbagai bentuk ujian yang kadang tampaknya tak teratasi. Tetapi, apakah setiap ujian itu datang hanya untuk menghancurkan kita, ataukah ada makna yang lebih dalam yang dapat kita gali dari setiap langkah yang penuh cobaan? Seringkali kita melihat kesulitan sebagai penghalang atau bahkan musuh, padahal sesungguhnya kesulitan adalah alat untuk memahami diri sendiri lebih dalam dan untuk menciptakan kekuatan batin yang lebih tangguh. Artikel ini akan membahas bagaimana setiap kesulitan yang datang dalam hidup dapat menjadi guru yang mengajarkan kita kebijaksanaan, dan bagaimana kita bisa menemukan makna dari setiap ujian yang dihadapi. Kesulitan sebagai bagian tak terpisahkan dari kehidupan. Kesulitan bukanlah sesuatu yang datang hanya kepada orang-orang tertentu, atau hanya pada momen tertentu dalam hidup. Kesulitan adalah bagian yang tak terpisahkan dari kehidupan manusia. Bagi mereka yang pernah merasakan betapa pahitnya kegagalan, kehilangan, atau penderitaan, akan merasa bahwa dunia ini tidak selalu adil. Tetapi, apakah yang kita sebut sebagai ketidakadilan itu benar-benar tidak adil, ataukah ini justru merupakan bagian dari proses hidup yang lebih besar? Dalam banyak ajaran spiritual dan filsafat, kita diajarkan bahwa penderitaan adalah bagian dari eksistensi manusia yang tidak bisa dihindari. Filsafat Stoik, misalnya, mengajarkan bahwa penderitaan bukanlah sesuatu yang harus ditakuti, tetapi sesuatu yang harus diterima dan dihadapi dengan ketenangan dan kebijaksanaan. Marcus Aurelius, salah satu tokoh Stoik, menyatakan, apa yang kita alami bukanlah hal yang penting, tetapi bagaimana kita meresponsnya yang menentukan siapa diri kita. Dalam ajaran Buddhisme, konsep dukkha mengajarkan kita bahwa penderitaan merupakan bagian alami dari kehidupan manusia. Namun, penderitaan ini bukanlah akhir dari segalanya, ia adalah jalan menuju pemahaman yang lebih dalam tentang hidup dan diri kita sendiri. Dengan demikian, kesulitan seharusnya tidak dipandang sebagai sesuatu yang buruk, tetapi sebagai kesempatan untuk mengasah karakter dan memperdalam pemahaman kita tentang makna hidup. Ini adalah panggilan untuk melihat lebih dalam, untuk tidak terjebak dalam kenyamanan semata, dan untuk menemukan kedamaian batin melalui perjalanan yang penuh tantangan. Berikut menguraikan beberapa aspek penting yang menjadi dasar dalam memahami proses pertumbuhan dan perkembangan diri. Penguraian ini ditujukan untuk memberikan nilai tambah yang lebih jelas dan bermakna, sehingga dapat memperkaya pemahaman dalam perjalanan pengembangan potensi. 1. Cara menemukan makna dalam setiap ujian hidup. Lalu, bagaimana kita bisa mengubah kesulitan yang dihadapi menjadi pembelajaran yang membangun? Bagaimana kita dapat menggali makna di balik setiap ujian yang datang dalam hidup kita? Mengubah perspektif dari korban menjadi pembelajar. Salah satu tantangan terbesar dalam menghadapi kesulitan adalah kecenderungan kita untuk merasa menjadi korban dari keadaan. Ketika hidup tidak berjalan sesuai harapan, seringkali kita merasa cemas, marah, atau putus asa. Kita bertanya-tanya, mengapa ini harus terjadi pada saya?
Pertanyaan ini dapat mengarah pada rasa frustasi yang berlarut-larut. Namun, mereka yang memiliki kebijaksanaan sejati dalam menghadapi kesulitan tidak terjebak dalam peran korban. Mereka mengubah perspektif dengan bertanya, apa yang bisa saya pelajari dari pengalaman ini? Dengan melihat kesulitan sebagai peluang untuk belajar dan berkembang, kita mulai membuka diri pada kebijaksanaan yang lebih dalam. Ini adalah langkah pertama untuk keluar dari perasaan tak berdaya dan memulai perjalanan untuk menemukan makna di balik setiap ujian. Mengubah perspektif ini bukanlah hal yang mudah, karena kita sering kali dibatasi oleh emosi negatif yang melanda saat menghadapi kesulitan. Namun, dengan kesadaran penuh dan latihan, kita bisa mulai melihat bahwa setiap masalah membawa potensi untuk perkembangan pribadi. Dalam setiap kegagalan, terdapat kesempatan untuk tumbuh. Dalam setiap kekecewaan, ada potensi untuk membangun ketahanan yang lebih besar. Pola pikir pertumbuhan, melihat tantangan sebagai kesempatan untuk belajar. Menurut psikolog Carol Dweck, seseorang yang memiliki growth mindset atau pola pikir berkembang, akan melihat tantangan sebagai kesempatan untuk belajar, bukan sebagai ancaman. Sebaliknya, orang dengan fixed mindset pola pikir tetap cenderung menghindari tantangan karena mereka percaya bahwa kemampuan mereka terbatas dan tidak dapat berkembang. Bagaimana kita bisa mengembangkan pola pikir berkembang dalam menghadapi kesulitan? Menerima bahwa kegagalan adalah bagian dari proses. Setiap kegagalan adalah bagian dari langkah menuju kesuksesan. Mereka yang sukses tidak pernah terlepas dari kegagalan. Mereka hanya belajar bagaimana bangkit setelah jatuh. Melihat kesulitan sebagai kesempatan untuk belajar sesuatu yang baru. Setiap ujian, betapapun beratnya, membawa pelajaran berharga yang dapat memperluas wawasan kita. Tidak takut terhadap ketidakpastian. Dalam hidup, tidak ada yang pasti, dan ketidakpastian adalah bagian dari perjalanan. Menerima ketidakpastian ini memungkinkan kita untuk bergerak maju meskipun kita tidak tahu apa yang akan terjadi selanjutnya. Dengan pola pikir berkembang, kita melihat dunia secara berbeda. Kita tidak lagi melihat kesulitan sebagai hambatan, tetapi sebagai sarana untuk bertumbuh, belajar, dan berkembang. Ketenangan dalam menghadapi kesulitan, kekuatan dalam menyadari bahwa segalanya bersifat sementara. Ketika kita dilanda kesulitan, seringkali perasaan negatif, seperti kemarahan, kebingungan, dan keputusasaan, menguasai diri kita. Namun, dalam momen-momen inilah kita bisa menemukan kekuatan yang luar biasa jika kita mampu tetap tenang dan tidak terperangkap dalam perasaan tersebut. Ketenangan dalam menghadapi kesulitan memungkinkan kita untuk berpikir jernih dan membuat keputusan yang bijaksana. Praktik seperti meditasi, refleksi diri, dan berbicara dengan orang yang lebih berpengalaman dapat membantu kita untuk tetap tenang dalam menghadapi badai kehidupan. Ketika kita mampu mengendalikan pikiran dan emosi kita menciptakan ruang untuk kebijaksanaan yang lebih dalam dan kemampuan untuk melihat solusi yang sebelumnya tidak kita lihat. Kesulitan sebagai jalan menuju kebijaksanaan sejati. Mereka yang telah berhasil melalui kesulitan seringkali menjadi pribadi yang lebih kuat, lebih bijak, dan lebih empatik. Mereka tidak hanya bertahan dari ujian hidup, tetapi juga menggunakannya sebagai batu loncatan untuk mencapai pemahaman yang lebih dalam tentang diri mereka sendiri dan dunia di sekitar mereka. Dalam sejarah, banyak tokoh besar yang mengalami penderitaan luar biasa sebelum akhirnya menemukan kebijaksanaan yang mendalam. Nelson Mandela menghabiskan lebih dari 2 dekade dalam penjara, namun ketekunan dan pengampunannya menjadi fondasi bagi kebebasan dan kesetaraan di Afrika Selatan. Viktor Frankl, seorang psikolog yang selamat dari kamp konsentrasi Nazi, menemukan makna dalam penderitaan manusia dan mengembangkan logoterapi sebagai cara untuk membantu orang menemukan tujuan hidup mereka, bahkan dalam kesulitan terbesar. Oprah Winfrey, yang mengalami masa kecil yang penuh dengan penderitaan, akhirnya menjadi salah satu figur paling berpengaruh di dunia melalui keteguhan hatinya dan kemampuannya untuk belajar dari setiap tantangan hidup. Dengan mencermati perjalanan hidup mereka,
kita belajar bahwa kesulitan bukanlah titik akhir, tetapi awal dari perjalanan yang lebih dalam menuju pemahaman dan kebijaksanaan. Berikut kesulitan sebagai jalan menuju kebijaksanaan sejati. Dalam setiap perjalanan hidup, kesulitan kerap hadir sebagai tamu yang tidak diundang. Ia muncul dalam bentuk kehilangan, kegagalan, pengkhianatan, kebingungan, atau rasa putus asa yang dalam. Tidak ada manusia yang sepenuhnya luput darinya. Namun yang membedakan seseorang dari yang lain bukanlah seberapa besar penderitaan yang ia alami, melainkan bagaimana ia merespons penderitaan itu, apakah ia akan menyerah, atau justru tumbuh menjadi lebih bijaksana karenanya. Kesulitan, jika dipahami dengan perspektif yang lebih dalam, bukanlah akhir dari jalan, tetapi justru awal dari perjalanan menuju kebijaksanaan sejati. Di balik segala rasa sakit, ada pelajaran yang menunggu untuk ditemukan. Di balik setiap kegelapan, ada cahaya yang hanya bisa dilihat oleh mata hati yang terbuka. Mengapa kesulitan membentuk kebijaksanaan? Kebijaksanaan sejati tidak lahir dari teori, buku, atau retorika indah, melainkan dari pengalaman nyata yang dijalani dengan kesadaran. Dan tidak ada pengalaman yang lebih membentuk jiwa selain kesulitan. Saat segalanya berjalan lancar, kita cenderung terlena, merasa cukup, bahkan kadang lupa bersyukur. Tapi ketika badai datang, kita dipaksa untuk menengok ke dalam, menggali kekuatan yang tersembunyi, dan menata ulang makna hidup kita. Kesulitan memurnikan. Ia mengikis lapisan-lapisan ego yang rapuh, mengguncang ilusi akan kendali penuh, dan mengajarkan kerendahan hati. Ia menempatkan kita pada posisi di mana kita harus belajar melepaskan, menerima, dan akhirnya mengerti bahwa hidup bukan tentang menghindari luka, melainkan tentang bagaimana kita tumbuh melalui luka itu. 2. Pelajaran-pelajaran dari kesulitan. Kerentanan adalah gerbang menuju kekuatan. Kesulitan seringkali membuat kita merasa lemah dan tak berdaya. Namun justru dari pengalaman itulah kita belajar bahwa kerentanan bukan kelemahan, melainkan bentuk keberanian yang paling otentik. Mengakui bahwa kita sedang jatuh bukan tanda kegagalan, tapi awal dari kesadaran diri yang sejati. Kesabaran dan ketekunan teruji dalam derita. Kebijaksanaan tidak tumbuh dalam kemewahan atau kenyamanan, tetapi dalam ruang-ruang sempit yang penuh ketidakpastian. Dalam kesulitan, kita belajar menunggu dengan hati yang tenang, berjalan perlahan dengan tekad yang teguh, dan tetap melangkah meski jalan tak terlihat jelas. Makna seringkali lahir dari rasa sakit. Banyak orang menemukan panggilan hidupnya justru melalui penderitaan. Seorang penyintas kanker menjadi pembela kesehatan, seorang korban kekerasan menjadi advokat keadilan, seorang yang gagal bangkit menjadi pembimbing bagi yang tersesat. Rasa sakit yang dimaknai dengan benar bisa menjadi sumber kekuatan yang tak ternilai. Empati dan kebijaksanaan muncul dari luka yang terobati. Seseorang yang pernah jatuh akan lebih mampu memahami mereka yang sedang jatuh. Seseorang yang pernah merasa sendirian akan tahu betapa berharganya kehadiran. Kesulitan membuka mata kita terhadap realitas orang lain, memperluas kapasitas hati untuk mencintai, dan menjadikan kita manusia yang lebih penuh welas asih. Kesulitan sebagai guru kehidupan. Jika kita membuka diri untuk belajar dari kesulitan, maka setiap luka bisa menjadi guru. Ia mengajarkan tentang batas, tentang harapan, tentang kerendahan hati, dan tentang arti sejati dari keteguhan. Ia menuntun kita dari kebingungan menuju pemahaman, dari kemarahan menuju penerimaan, dari kesedihan menuju ketenangan. Namun semua itu hanya mungkin jika kita tidak mengeraskan hati dalam penderitaan. Kita perlu bersikap jujur terhadap rasa sakit, tetapi tidak tenggelam di dalamnya. Kita boleh menangis, tetapi jangan menyerah. Kita boleh hancur, tetapi tetap menjaga bara kecil harapan di dalam hati. Karena dari reruntuhan itulah, kebijaksanaan akan mulai tumbuh. Menjadikan kesulitan sebagai ladang pertumbuhan. Kesulitan tidak datang untuk menjatuhkan kita, tetapi untuk membentuk kita. Ia bukan hukuman, melainkan undangan, sebuah panggilan untuk menjadi versi terbaik dari diri kita yang sebenarnya.
Ketika kita mampu melihat penderitaan sebagai bagian dari proses pembentukan jiwa, maka kita tidak hanya menjadi lebih kuat, tetapi juga lebih bijak. Dalam jangka panjang, yang membentuk seseorang bukanlah berapa kali ia menang, tetapi berapa kali ia bangkit dari kejatuhan. Dan dalam setiap kebangkitan yang dilandasi kesadaran, kebijaksanaan lahir seperti fajar yang perlahan namun pasti mengusir kegelapan. Kesimpulan, dari kesulitan menjadi kebijaksanaan. Kesulitan dalam hidup adalah sesuatu yang tidak bisa kita hindari. Ia hadir dalam berbagai bentuk: kehilangan, kegagalan, penolakan, ketidakpastian, dan seringkali datang tanpa kita undang. Namun, apa yang benar-benar membentuk diri kita bukanlah kesulitan itu sendiri, melainkan bagaimana kita memilih untuk meresponsnya. Dalam setiap ujian, dalam setiap luka, tersembunyi undangan yang sunyi, undangan untuk bertumbuh, untuk memahami, untuk menjadi lebih dalam dan lebih kuat dari sebelumnya. Mereka yang mampu menemukan kebijaksanaan dalam kesulitan adalah mereka yang tidak menyerah pada rasa putus asa, tidak terperangkap dalam kemarahan, tetapi justru membuka hati mereka untuk melihat makna di balik rasa sakit. Mereka mengerti bahwa penderitaan, bila dipeluk dengan kesadaran, bisa menjadi pintu masuk menuju pengertian yang lebih tinggi, menuju cinta kasih yang lebih murni, dan menuju kekuatan batin yang sebelumnya tak pernah mereka ketahui ada di dalam diri mereka. Kebijaksanaan sejati tidak lahir dari kenyamanan. Ia tumbuh dari keberanian untuk tetap berdiri ketika dunia terasa runtuh, dari kerendahan hati untuk belajar ketika keangkuhan tak lagi berguna, dari keteguhan hati untuk mencintai bahkan ketika hati itu sendiri sedang terluka. Pengalaman hidup yang paling pahit seringkali menjadi guru yang paling setia, mengajarkan kita kesabaran, keikhlasan, ketangguhan, dan rasa syukur yang sejati. Pada akhirnya, hidup yang penuh makna bukanlah tentang menghindari kesulitan, tetapi tentang bagaimana kita memilih untuk hadir di tengah kesulitan itu, dengan hati yang terbuka, pikiran yang jernih, dan jiwa yang mau mendengarkan pesan kehidupan yang tersembunyi di balik setiap peristiwa. Kita mulai memahami bahwa setiap badai, sekacau apapun, selalu membawa benih-benih perubahan, setiap kegelapan, sekelam apapun, selalu menyimpan cahaya kecil yang menunggu untuk ditemukan. Hidup yang berbuah adalah hidup yang dipenuhi dengan pengalaman yang dihayati sepenuh hati, bukan hanya saat semuanya berjalan baik, tetapi justru saat kita diuji, dipertajam, dan diundang untuk menjadi lebih dari apa yang kita pikirkan tentang diri kita sebelumnya. Dari kesulitan, lahir kebijaksanaan. Dari luka, lahir kasih. Dari keruntuhan, lahir kekuatan yang baru. Dan dalam perjalanan itu, kita menemukan bahwa kehidupan ini, dengan segala suka dan dukanya, bukanlah musuh yang harus kita taklukkan, melainkan sahabat yang mengajak kita untuk terus tumbuh, untuk terus belajar, dan untuk terus menghidupi keindahan terdalam dari menjadi manusia yang utuh. Maka, ketika kita menapaki jalan hidup ini, biarlah kita tidak lagi takut pada kesulitan yang datang. Sebaliknya, marilah kita menyambut setiap tantangan sebagai sahabat perjalanan, sebagai panduan diam-diam yang membimbing kita menuju versi terbaik dari diri kita sendiri. Karena pada akhirnya, bukan keadaan yang menentukan kemuliaan hidup kita, melainkan bagaimana kita memilih untuk berdiri di tengah badai, bagaimana kita membiarkan kesulitan membentuk kita, bukan menghancurkan kita. Di sanalah, dalam setiap langkah yang penuh kesadaran dan keberanian, kita membangun kehidupan yang tidak hanya bertahan, tetapi bercahaya, menjadi suluh, bagi diri sendiri dan bagi dunia. Demikianlah akhir perjumpaan reflektif ini. Semoga uraian ini dapat menjadi prasarana pengetahuan yang mampu mendukung pertumbuhan, menjadi cahaya kecil yang menuntun langkah dalam perjalanan menuju kehidupan yang lebih bermakna. Dan apabila perjalanan ini dapat menyentuh benak kesadaran, izinkan langkah-langkah berikutnya menjadi jembatan menuju pemahaman yang lebih dalam di video-video selanjutnya dalam pengembangan nyata, yang membantu setiap individu memperkuat karakter, serta membangun kehidupan lebih bernilai, dengan pendekatan yang berpijak pada pemikiran kritis sekaligus praktis.
Kami berharap dapat memberikan dampak positif melalui wawasan yang membentuk pola pikir yang lebih produktif, serta menghadirkan solusi nyata dalam menghadapi tantangan kehidupan. Sebab kekuatan sejati berasal dari kemampuan untuk terus berkembang, baik dalam aspek pribadi, sosial, maupun spiritual, dengan kesadaran yang lebih tinggi dan tindakan yang terarah. Nantikan video-video selanjutnya dan dukung channel ini dengan like, komen, subscriber, dan nyalakan lonceng notifikasi akan membantu kita untuk tumbuh bersama dalam perjalanan ini.